Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101-19102 dari kelas C2, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah PAI 6. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenai kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kondisi Jazirah Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Mereka menyembah berhala dalam kehidupan sosial mereka. Kezoliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perzinahan merajalela. Peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Nah, ini gambaran singkat tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Jazirah Arab, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang kala itu bermaksud menghancurkan Ka'bah, namun di tengah jalan mereka diserang oleh segerombolan burung ababil yang diutus Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim, suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika beliau dilahirkan, banyak keajaiban yang terjadi pada waktu itu. Di antaranya, berhala-berhala berjatuhan, api yang disembah orang-orang Majusi di Persia tiba-tiba padam. Bergetarnya kerajaan Kisra, diperketatnya penjagaan langit. Setelah itu berlanjut ke masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dikandung ibunya dalam usia 2 bulan, ayahnya wafat. Dan sejak itu beliau menjadi seorang yatim. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya ke Yastrib atau Madinah dengan maksud ziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi sanak saudaranya. Namun dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Siti Aminah jatuh sakit dan tinggal beberapa hari di sebuah desa yang bernama Abwa. Dan dengan kehendak Allah, Siti Aminah wafat dan dimakamkan di sana. Sejak saat itulah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib hingga usia 8 tahun. Abdul Muthalib juga yang memberi nama Muhammad yang artinya seorang yang terpuji. Sepeninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, salah seorang tokoh terpandang dan disegani di kalangan suku Quraisy. Di antara perempuan yang pernah menyusui, beliau adalah Siti Halimah As-Sadiyah yang menyusuinya selama 4 tahun. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat terpuji, di antaranya jujur, giat, bekerja, sabar dalam menghadapi cobaan, sopan santun, dan lemah lembut dalam perkataan. Singkat cerita, saya akan menceritakan sedikit mengenai bagaimana pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Hadijah. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Hadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang berakhlak mulia dan berhati dermawan. Dari pernikahannya lahir 3 orang putra yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, dan 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dengan turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau sedang berkholwat di Goa Hiro yang berada di Jabal atau Bukit Nur. Adapun wahyu pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mendapat sambutan baik dari kalangan sahabat dan keluarga. Mereka yang paling awal beriman dan memeluk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun, yang berjumlah 30 orang diantaranya. Yang pertama yaitu Siti Hadijah binti Khuwailid dari golongan wanita, Abu Bakar bin Abi Quhafah dari golongan laki-laki, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, dan Zaid bin Harits dari golongan hamba sahaya. Kemudian diikuti oleh sahabat dan kerabat lainnya diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Nabi ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain.
sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Bagaimana sih kedudukan Rasul? Yang pertama yaitu seorang manusia, memiliki nasab, memiliki jasad, dan menyampaikan misi, serta menyampaikan amanah dan memimpin umat. Yang terakhir yaitu sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada sidik yang artinya benar, amanah yang artinya terpercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, fatonah yang artinya pintar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun cerita atau pengertian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.